Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila dengan NIM 4191111031 dari kelas PSPMH Stambuk 2019 Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membuat video tutorial tentang pengembangan evaluasi interaktif berbasis Quizizz. Adapun video tutorial ini merupakan salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis Informasi Teknologi ataupun IT yang diampu oleh Bapak Budi Halumuan Siregar SPD MSc. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum kita memasuki video tutorial mengenai pengembangan evaluasi interaktif berbasis Quizizz ini teman-teman, kita akan terlebih dahulu mengenal aplikasi Quizizz. Quizizz merupakan web tool berbasis game-based learning yang sering dimanfaatkan untuk membuat permainan kuis interaktif dalam pembelajaran. Nah, Quizizz ini memiliki berbagai fitur menarik. Di antaranya, pengguna dapat membuat kuis interaktif lebih dari 4 pilihan jawaban. Selain itu, pengguna dapat menambahkan media gambar ke dalam latar belakang pertanyaan dan menyesuaikan pengaturan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai mendesain kuis, pengguna dapat membagikannya kepada publik melalui 5 digit kode yang dihasilkan. Sama halnya dengan aplikasi-aplikasi lain, Quizizz ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Oke, yang pertama kita akan membahas kelebihan yang dimiliki oleh Quizizz sebagai alat evaluasi interaktif dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Oke, yang pertama yaitu Quizizz memudahkan guru dalam membuat soal. Hal ini disebabkan arsip soal dapat disalin dan diduplikasikan atau di copy paste secara mudah. Kemudian yang kedua, memiliki point score yang akan muncul setiap peserta menjawab satu pertanyaan dengan benar. Secara otomatis tertera daftar ranking peserta dalam menjawab soal tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu jika peserta menjawab pertanyaan dengan salah, maka akan muncul feedback berupa jawaban yang benar. Oke, kelebihan yang keempat yaitu terdapat tampilan review question pada akhir kuis untuk meninjau kembali jawaban yang telah kita pilih. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu urutan pertanyaan disusun secara acak, sehingga antar peserta memiliki daftar urutan pertanyaan yang berbeda-beda. Oke, kemudian kita akan membahas kelemahan dari Quizizz. Adapun kelemahan dari Quizizz yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lemah dalam pengawasan, sebab peserta dapat membuka tab baru dan memasukkan dengan akun lain. Hal ini dapat dilakukan apabila siswa memiliki 2 akun email. Selain itu, peserta ujian dapat mencari jawaban di internet. Kemudian kelemahan dari Quizizz yang kedua yaitu peserta dapat turun peringkat meskipun telah menjawab semua soal dengan benar, karena kecepatan peserta dalam mengerjakan soal akan mempengaruhi perolehan nilai dan peringkatnya. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu muncul kendala jika beberapa peserta terlambat bergabung ke kuis. Sebelum membuat soal menggunakan Quizizz, maka pengguna perlu membuat akun terlebih dahulu sebagaimana langkah berikut. Yang pertama, kita klik alamatnya ataupun kita ketik alamatnya yaitu https://quizizz.com. Oke. Selanjutnya kita tunggu prosesnya teman-teman. Selanjutnya kita akan terhubung sebagai berikut. Halamannya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita dapat mengklik sign up. Oke, kita akan disuguhkan 2 pilihan untuk bisa bergabung di Quizizz ini. Bisa dengan melanjutkan dengan Google ataupun lanjutkan dengan Microsoft. Di sini saya akan pilih lanjutkan dengan Google. Selanjutnya, kita akan disuguhkan pilihan email mana yang dapat kita gunakan untuk melanjutkannya ke Quizizz. Di sini saya akan menggunakan email saya yang ini ataupun akun Google saya yang itu. Oke, selanjutnya kita akan disuguhkan bagaimana kita dapat menggunakan Quizizz ini. Di sini ada 3 pilihan yaitu sekolah, kantor atau bisnis, dan keluarga. Kemudian karena saya perannya sebagai guru di sini, saya akan pilih yang sekolah. Kemudian di sini saya akan pilih guru. Oke, kita tunggu prosesnya teman-teman. Nah, di sini adalah tampilan awal daripada Quizizz ataupun akun Quizizz yang telah kita daftarkan tadi.
Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membuat soal interaktif dengan menggunakan Quizizz yaitu sebagai berikut. Ketika teman-teman telah masuk ke akun Quizizz teman-teman, selanjutnya kita akan klik icon buat ini. Selanjutnya kita akan klik quiz. Kemudian kita akan terhubung kepada create a quiz ataupun jendela ini. Selanjutnya kita akan klik atau mengetikkan nama dari kuis yang akan kita buat. Di sini misalnya saya akan membuat nama kuisnya yaitu aritmetika sosial. Kemudian kita pilih mata pelajaran yang relevan terkait dengan nama kuis yang akan kita buat. Di sini karena nama kuisnya yaitu aritmetika sosial, selanjutnya mata pelajaran yang relevan adalah mathematics. Nah, ketika telah memilih mata pelajaran yang relevan, selanjutnya kita klik next. Oke, di sini kita bisa membuat kuis ataupun soal dengan mode pilihan berganda, pemilihan, fill in the blank, open-ended, dan menggeser. Tapi di sini saya akan menggunakan yang pilihan berganda saja. Oke, di sini kita akan ditampilkan beberapa pilihan yaitu di sini untuk mengetikkan pertanyaan kita, kemudian di sini adalah untuk kolom opsi. Selanjutnya di sini kita dapat menambahkan gambar, audio ataupun video yang mendukung untuk soal yang akan kita buat pada Quizizz ini. Selanjutnya, ketika kita telah membuat atau mengetikkan soal, kita bisa mengganti warna teksnya, kemudian kita bisa membuat huruf teksnya itu menjadi miring ataupun garis bawah. Selanjutnya kita juga dapat mencoret, terus membuat pangkat atau membuat seperti ini. Kemudian langkah-langkah untuk mengetikkan atau membuat soalnya itu yaitu di sini saya telah menyiapkan soalnya. Nah, saya tinggal copy paste aja dan saya tidak akan menggunakan icon gambar, audio ataupun video. Kemudian kita dapat menambahkan opsi. Namun teman-teman, opsi yang dapat kita buat pada Quizizz ini hanya terbatas, yaitu hanya bisa membuat 5 opsi saja. Terus kita juga bisa mencentang ini apabila kita menginginkan jawaban lebih dari satu yang benar. Oke, selanjutnya ketika kita telah selesai membuat soal dan menambahkan opsi-opsinya ini, kita juga dapat menambahkan kunci jawabannya di sini, yang mana ketika siswa telah selesai menjawab soal baik benar maupun salah, kemudian setelah itu siswa akan ditampilkan langkah atau penyelesaian yang kita buat pada Quizizz ini. Kita tampilkan ataupun kita dapat mengetiknya di sini. Baik, saya akan membuat opsinya terlebih dahulu, yang mana opsi pertama saya buat yaitu 200.000. Untuk opsi yang kedua saya akan buat misalnya nih Rp 250.000. Selanjutnya opsi yang ketiga saya akan buat Rp 300.000, misalnya Rp 300.000. Selanjutnya opsi yang keempat saya akan buat Rp 400.000. Dan yang terakhir saya akan buat, atau opsi yang kelima saya akan buat Rp 500.000. Oke. Nah, ketika telah selesai memasukkan opsinya, di sini kita dapat memilih jawaban mana yang benar sesuai dengan opsi yang telah kita buat. Di sini saya akan buat jawaban yang benar adalah opsi yang pertama. Selanjutnya kita dapat membuat kunci jawabannya di bagian ini. Saya akan klik paste aja karena saya telah membuat penyelesaiannya pada Word. Kemudian, pengguna juga dapat mengatur waktu pengerjaan dari satu soal ini. Bisa ditambah ya teman-teman dengan mengklik icon jam seperti ini. Kita bisa mengatur 5 second, 10 second, sampai 15 menit. Tapi di sini saya akan mengatur 1 menit saja. Oke, ketika telah selesai, teman-teman bisa mengklik icon save question ataupun simpan. Nah, untuk menambahkan pertanyaan berikutnya, teman-teman bisa mengklik icon New Question dengan langkah-langkah pengaturan membuat soal interaktif pada aplikasi Quizizz ini, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya.
telah selesai memasukkan atau membuat soal pada Quizizz, selanjutnya teman-teman akan menyimpan soal tersebut dengan cara mengklik icon menyimpan yang terdapat pada pojok kanan atas. Selanjutnya di sini kita harus memilih kelas dari anak tersebut. Jadi di sini karena ini topiknya adalah aritmatika, saya akan pilih kelas 7. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Kita tunggu beberapa saat, sehingga akan muncul tampilan sebagaimana berikut ini. Selanjutnya, untuk mengecek jawaban yang kita buat, maka dapat dilakukan dengan cara show answer ataupun tunjukkan jawaban. Nah, di sini secara otomatis jawaban telah terlihat ya teman-teman. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mempreview hasil soal yang telah teman-teman buat pada Quizizz ini, teman-teman dapat mengklik icon review ini. Kemudian kita akan memulai soal atau melakukan kuis berperan sebagai siswa ya teman-teman. Kemudian kita klik mulai. Selanjutnya kita akan terhubung kepada soal. Oke, kita mulai. Soal yang pertama yaitu misalnya saya buat jawabannya adalah 2.200.000 misalnya. Oke, kemudian kita klik oke. Oke, jawabannya benar ya teman-teman, 2.200.000. Selanjutnya, ini merupakan peringkat kita ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah, misalkan ini. Oke, kita klik jawabannya. Nah, ternyata jawaban kita salah. Oke, teman-teman, tetap ditampilkan penjelasan jawabannya. Oke, kita masihkan musiknya. Oke, selanjutnya ini merupakan peringkat kita, teman-teman. Kemudian soal yang ketiga, itu misalnya kita jawab ini deh, misalnya. Ternyata salah, teman-teman. Nah, di sini juga ditampilkan penjelasan jawabannya. Oke, kemudian kita tunggu. Baik, untuk soal yang terakhir, kita masuk soal yang keempat. Kita misalkan jawabannya adalah ini. Oke, ternyata jawabannya benar. Dan ditampilkan juga di sini penjelasan jawabannya. Nah, teman-teman, ini merupakan peringkat kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan peringkat kita. Oke, game telah selesai. Selanjutnya, di sini kita diberikan tingkat ketepatan ataupun nilai kita. Nah, kita terdiri dari peringkat keempat dari 17 orang dengan skor 2.560. Nah, teman-teman, di sini juga apabila kita drag ke bawah, di sini juga kita bisa meninjau pertanyaannya. Oke. Nah, berapa yang salah dan berapa yang benar dalam kita menjawab. Nah, di sini juga ya, kita bisa melihat statistik performa, di mana kita menjawab benar 3 dengan salah 1 dengan soal 4. Kemudian benar beruntun ada 2, dan waktu mengerjakannya itu yaitu 47,8 sekon. Oke, ketika teman-teman ingin memainkan game lagi, dapat mengklik mainkan lagi. Setelah membuat alat evaluasi online pada aplikasi ini, selanjutnya adalah memberikan soal tersebut kepada peserta didik ataupun siswa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membagikan soal Quizizz ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita buka dulu soal yang telah kita buat pada aplikasi Quizizz ini. Selanjutnya, kita klik mulai kuis secara langsung dan kita pilih yang klasik. Oke, selanjutnya kita klik lanjutkan. Kemudian akan muncul laman seperti ini. Untuk membagikan kuis ini, kita dapat melakukan 2 cara, yaitu yang pertama, meminta siswa untuk membuka alamat web joinmyquiz.com dengan memasukkan kode 789236, atau klik untuk bagikan melalui link ataupun media sosial atau ruang belajar lainnya. Untuk
Untuk mengerjakan soal yang diberikan guru dapat dilakukan dengan mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita bagikan atau kita buka web joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. myquiz.com. Oke. Oke, langsung saja kita klik enter. Oke, kita langsung terhubung langsung ke Quizizz. Kemudian, kita dapat memasukkan kode yang telah diberikan. Di sini kodenya adalah 938999. Oke, kita masukkan. 93899999. Oke. Kita dapat lihat kembali 938999. Oke, ketika telah sesuai, kemudian kita dapat klik gabung. Di sini, guru juga dapat mengklik mulai. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, di sini sudah bisa langsung memulai ya teman-teman. Beginilah langkah yang dapat dilakukan peserta untuk mengakses ujian ataupun soal yang diberikan oleh guru melalui aplikasi Quizizz. Laporan hasil kuis dapat membantu pengguna untuk mendapatkan data real-time dan memahami kekuatan serta kelemahan peserta didik. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan data ini untuk merencanakan pembelajaran berdasarkan kinerja yang tampak dari hasil kuis. Oke, selanjutnya, setelah masuk menggunakan Quizizz, pengguna dapat memilih tab laporan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk membuat laporan hasil dari peserta didik yang telah menjawab soal interaktif pada Quizizz ini yaitu sebagai berikut. Dengan cara kita klik hasil, kemudian kita klik ini. Oke, laporannya. Kemudian kita akan ditampilkan laporan siswa yang telah mengerjakan Quizizz yang telah kita berikan, yang mana terdiri dari 2 partisipan ataupun siswa. Yang pertama ada Wahyu dengan nilai akurasi sebesar 75% dengan skor 2.800 dan Fadila dengan nilai atau skor sebesar 1.810 dengan tingkat akurasi 50% dan Wahyu menjawab benar 3, kemudian Fadila menjawab benar 2. Selanjutnya, pengguna dapat mencetak 2 jenis laporan di Quizizz. Yang pertama, kita dapat mencetak laporan hasil dari peserta didik secara sekaligus dengan cara mengklik ini, icon print seperti ini dengan format PDF. Kemudian kita dapat memilih, kita akan mencetak ringkasan pertanyaan kah, ringkasan peserta kah, dan atau laporan lengkapnya. Oke, selanjutnya, cara yang kedua, kita dapat membuat atau mencetak laporan pemain individual dengan cara mengklik satu persatu pemain tersebut. Selanjutnya, kita dapat mengklik icon yang sama seperti yang tadi, seperti icon print ini. Kemudian kita klik. Bagi seorang pendidik, fitur ini sangat membantu untuk mendorong keterlibatan orang tua dalam pembelajaran dan perkembangan anaknya. Pengguna dapat mengirim laporan kinerja siswa kepada orang tua melalui email setelah kuis selesai pada dashboard secara langsung. Hal ini dapat dilakukan sebagai berikut. Kita klik icon email semua orang tua. Selanjutnya, kita di sini akan memasukkan email dari masing-masing orang tua. Misalnya, email orang tua si Wahyu kita masukkan di bagian sini, dan email orang tua si Fadila kita masukkan di sini. Di sini juga kita bisa membuat pesan singkat yang kita tujukan kepada orang tua. Nah, ketika telah selesai memasukkan email orang tua, kemudian membuat pesan singkatnya, selanjutnya pengguna dapat mengklik icon kirim. Nah, secara otomatis hasil dari ujian si anak tersebut dan pesan yang dikirimkan oleh gurunya kepada orang tuanya telah terkirim melalui email orang tuanya. Dengan berakhirnya sesi penjelasan mengenai tutorial membuat laporan hasil kuis pada Quizizz, maka berakhir pula lah video tutorial mengenai pengembangan evaluasi interaktif berbasis Quizizz. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang telah menonton video tutorial saya, dan saya harap semoga video tutorial saya dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.